Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak narasumber yang pertama tadi, Bapak Haji Ali Mustafa Said. Beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk, juga Ketua Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Kebetulan dalam struktur organisasi MUI, beliau ketua, saya sekretarisnya. Jadi saya berada di bawah kendali beliau. Alhamdulillah, bersyukurillah pada hari ini kita bisa bertemu. Ini angkatan kedua, yang kemarin angkatan pertama. Jadi orangnya beda dari yang kemarin. Alhamdulillah juga bajunya juga berwarna-warni gitu. Menjadi indah kelihatannya. Semoga juga indah di dalamnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya terutama nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, ini mesinnya jam istirahat barangkali ya. Jadi sudah 2 jam aja dengan duduk, tentunya sudah capek. Coffee break. Ya, saya mohon izin sebentar saja, mumpung bisa ketemu dengan panjenengan semua. Jadi panjenengan itu adalah penyuluh agama Islam yang tidak terpisahkan dari organisasi Kementerian Agama. Karena panjenengan sudah terikat kontrak, gitu, terikat kontrak sampai 5 tahun ke depan kalau tidak salah. Mudah-mudahan kontraknya nanti sampai selesai. Jadi penyuluh itu ada 2 statusnya, ada penyuluh yang ASN, ada yang non ASN. Mudah-mudahan harapan kita semuanya nanti statusnya menjadi sama satu, yaitu ASN semua. Cuma kualifikasi pendidikannya juga harus distandarkan kan gitu. Jadi kalau sekarang itu menuju ke profesionalitas itu kan semuanya harus sarjana. Guru untuk bisa menjadi guru, kalau tidak sarjana tidak bisa, harus sarjana. Demikian juga jabatan-jabatan fungsional yang lain itu harus sarjana. Tetapi ketika jabatannya itu bukan fungsional, itu masih ada toleransi. Makanya penyuluh itu jabatan fungsional. Kalau istilahnya di kami fungsional tertentu. Ada penyuluh, ada penghulu. Di Kemenak itu ada penyuluh, ada penghulu, itu juga fungsional. Ada guru, itu juga fungsional. Itu syaratnya minimal harus sarjana S1. Untuk menjadi penghulu harus S1 dulu, harus sarjana dulu, dan sudah mengabdi di KUA selama 2 tahun minimal. Nanti baru bisa diusulkan untuk menduduki jabatan fungsional penghulu. Kemarin kita ada permintaan data, sudah kita kirim semua
penyuluh non ASN ini kita kirim semua datanya, permintaan data dari pusat untuk P3K kalau tidak salah kemarin. Nanti kita tinggal melihat hasilnya, yang menyeleksi langsung pusat. Harapan kita ya semuanya terekrut. Kalau terekrut kan artinya saya di kantor Kemenang itu lebih banyak yang membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sempat saya sampaikan bahwa panjenengan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Di panjenengan itu adalah bagian dari kami, Kementerian Agama. Apalagi penyuluh itu tugasnya di kecamatan, di garda terdepan, langsung berhubungan dengan masyarakat. Tugas penyuluh ini sangat berat di era globalisasi, era digitalisasi seperti sekarang ini. Banyaknya informasi-informasi yang masuk baik lewat media sosial ataupun media-media yang lain. Panjenengan selaku penyuluh, selaku tokoh agama, di samping selaku tokoh agama, jenengan juga terikat dengan Kementerian Agama. Artinya fungsi ulama, fungsi umarok juga ada di pundak panjenengan. Nah, ini tugas berat panjenengan. Oleh karena itu, penyuluh itu harus bisa memposisikan diri, harus bisa memberikan contoh, memberikan teladan kepada masyarakat dan memberikan pencerahan, pembinaan kepada masyarakat. Tadi mungkin saya tidak tahu tadi Gus Ali sudah menyampaikan apa saja, jadi mungkin ada kesamaan-kesamaan yang saya sampaikan. Penyuluh itu kan ibarat obor, jenengan itu penerus Nabi yang menyampaikan ajaran-ajarannya Nabi. Ibarat lampu, ya. Lampu itu yang menerangi jalan. Orang itu kalau jalan di malam hari tanpa lampu, pasti jalannya gelap. Kalau gelap itu tidak akan kelihatan mana ada kerikil, mana ada batu, mana ada duri. Dia nak keletongnya sapi gak ketok. Didemek umpuh dikira roti tapi keletong. Gak ketok soalnya. Nah, dengan adanya lampu seperti panjenengan ini yang memberi pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tahu, oh ini informasi benar, ini informasi yang tidak benar. Maka ketika ada share-sharean informasi di WA, di grup, dengan juga harus pandai-pandai untuk menfilter apakah ini informasinya benar atau tidak. Jangan latah, karena informasi langsung di-share, langsung share, kirim, ulang, kirim. Padahal belum tentu informasi yang disampaikan itu informasi yang benar. Termasuk sekarang ini yang sekarang menjadi ramai statementnya Gusman, Gus Yakut, yang mengeluarkan statement bahwa Kementerian Agama ini hadiah untuk NU. Jadi bukan untuk bangsa dan negara ini, tapi untuk NU. Nah, ini sing wong liya bakaran jenggot ya, sampai menuntut Kapolri untuk segera menangkap Menteri Agama. Kapolri kondang nyekel Gus Yakut, saking pegel atine. Gus Yakut menyampaikan Kementerian Agama ini hadiah untuk NU. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena panjenengan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama, artinya panjenengan itu adalah satu barisan
di Kementerian Agama. Ini sering disampaikan Gus Yakut, ketika kita dalam satu barisan, kita harus taat kepada komandan peleton. Sampai anak baris, kan kudu manut karo sing ngabari gitu. Hadap kanan gerak, ya kabeh kudu hadap kanan. Gak usah tolak-tolak, kanan ini bingung sih ya. Hadap kiri gerak ya semua hadap kiri. Jalan di tempat ya jalan. Maju jalan ya harus jalan. Ketika datanya sudah memberi aba-aba jalan, kok menengahi? Yang menengahi itu ya berarti kan sudah tidak ikut barisan. Nek gak ikut barisan, lebih baik keluar dengan sendirinya daripada nanti dikeluarkan. Oleh karena itu, karena kita satu barisan di Kementerian Agama ini, maka kita harus satu bahasa, satu kata. Komandan peleton kita menyampaikan A, Pak Menteri menyampaikan A, sampai ke penyuluh yang ada di kecamatan, 8 penyuluh itu, ya harus A. Tidak ada yang A plus atau A min, apalagi B sampai C, D. A ya A. Satu komando. Maka ketika Gusman menyampaikan statement-statement yang mungkin menurut masyarakat itu menjadi bias, kita selaku penyuluh yang ada di bawah, saya juga harus bisa memberikan penjelasan yang rasional kepada mereka. Seperti kemarin Gus Yakut juga pernah menyampaikan tentang ucapan selamat kepada umat Bahai. Itu kan juga banyak orang yang membuli. Jadi kan selaku pasukannya, barisannya, ya jangan ikut-ikut membuli. Harus bisa memberikan penjelasan. Kita itu manusia itu sama-sama makhluknya Allah. Semua manusia itu makhluk sama. Entah itu agamanya apa saja. Wong Kristen yo makhluknya Gusti Allah, wong Islam ya makhluknya Gusti Allah. Kita semua itu mempunyai hak privat, hak pribadi. Keyakinan agama itu adalah hak pribadi manusia. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kalau mengajak boleh, tapi kalau memaksakan tidak boleh. Jangankan agama, ormas saya gak oleh nggak memaksakan. Kowe kudu melok NU, boleh. Kudu melok Muhammadiyah, tidak boleh juga. Apalagi agama. Nah, karena itu hak yang sangat pribadi. Nah, orang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan apa kudu Islam, apa kudu Hindu, apa kudu Kristen. Tidak ada. Nah, oleh karena itu ketika Gus Yakut menyampaikan ucapan selamat kepada umat Bahai, saya kira itu hal yang wajar saja. Karena sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, memberikan ucapan selamat itu kan hal yang biasa. Apakah dengan mengucapkan selamat itu keyakinan kita menjadi hilang, kemudian kita menjadi orang yang murtad? Saya kira tidak. Sama juga ucapan salam ya. Nah, orang Islam kabeh kan ya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup. Tapi ketika di situ ada orang Hindu, Kristen, salamnya kan malah dua. Salam ditambah Om salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Wilujeng, barangkali seperti itu. Apakah kita mengucapkan salam seperti itu menjadikan kita murtad, menjadikan kita kafir? Saya kira tidak, karena kita tetap yakin bahwa Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad. Ini penting, ini dalam rangka moderasi, pengaruh utamaan moderasi beragama. Jadi hal-hal yang mungkin menjadi polemik di medsos ataupun di media yang lain, kita harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar polemik itu tidak berkembang luas. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi sebagai penyuluh itu kan orang yang memberikan penyuluhan dan terapi. Maka penting sekali bagi penyuluh itu untuk memulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu dimulai, keluarganya, baru mengembang kepada masyarakat sekitarnya. Maka penyuluh ini kan ada spesialisasinya masing-masing. Ada 8 spesialisasi kepenyuluhan. Kemarin sudah melaksanakan webinar tentang radikalisme, keluarga sakinah, terus narkoba, kerukunan beragama 4 ya, sudah 4 ya. Yang 4 belum berarti. Zakat wakaf, apa mana? Penjaminan produk halal, apalagi? Oh, pemberantasan buta huruf Al-Quran, kurang stop. Radikalisme kalau FKUB kerukunan pada bukan? Oh, tidak sama. Nah, itu. Oke. Jadi ada 8 itu. Kemarin saya menghimbau kepada Bapak Kepala KUA, khususnya nanti yang spesialisasi zakat wakaf, tolong nanti dibantu proses wakaf masal tahun 1991 itu di KUA masing-masing itu ada arsip sertifikat wakaf. Nah, saya yakin wakaf tahun 1991 itu nadirnya itu insya Allah sudah hampir meninggal semua. Karena nadirnya sudah hampir meninggal semua, maka perlu pergantian nadir. Nah, nanti pergantian nadirnya ini dari nadir dulu itu nadir perorangan. Kalau dulu nadir desa, waktu itu istilahnya nadir desa. Saat desa ini nadirnya ya orangnya itu saja, itu ngurusi wakaf saat desa. Kalau sekarang di undang-undang yang baru itu nadir itu ada nadir perorangan, ada nadir badan hukum, ada nadir organisasi. Nah, saya berkeinginan nadir perorangan atau nadir desa wakaf tahun 1991 itu nanti beralih ke nadir badan hukum. Sing masjide wong NU ya nggo nadire NU, sing masjide wong Muhammadiyah nadire juga Muhammadiyah. Ini untuk apa? Ini untuk menjaga agar tanah wakaf itu tetap sesuai dengan keinginan orang yang mewakafkan dulu. Misalnya bisa wong iki sing duwe wong Muhammadiyah, makafne masjid ben dinggo jamaah Muhammadiyah.
biar masjid itu sampai kapanpun tetap menjadi masjidnya Muhammadiyah, maka harus dibentengi dengan nadirnya Badan Hukum Muhammadiyah. Demikian juga yang NU, langgare wong NU, dhisik sing makapno ya wong NU, pengine ya tinggal salah wong NU, jamaah ala NU. Untuk membentengi ini biar tidak berubah, maka nadirnya perlu dialihkan ke nadir Badan Hukum NU. Kalau nadir perorangan, Bapak Ibu, saiki wong tuwane J misalnya, saya yakin sih tetap, misalnya NU ya tetap. Kau sing makahnya wis meninggal, tiba putu mungkin gitu. Lelah putu niki oleh mantu gak NU. Nah, lelah mantu niki orangnya juga berpengaruh gitu. Akhirnya bisa berubah nanti. Atau sebaliknya, ini wong Muhammadiyah, lelah oleh mantu kok wong NU, pengurus cabang misalnya. Bisa-bisa aku masjidnya dikuasai wong NU. Agar tidak berubah-ubah seperti itu, maka perlu sekali nanti pergantian nadirnya ini biar nadir Badan Hukum. Dan ketika nanti sudah jadi nadir Badan Hukum, iso dipasang plang Masjid Muhammadiyah, Masjid Nahdlatul Ulama, pasang plang pisan. Jelas Masjid LDII. Jadi nanti yang spesialisasi zakat wakaf ini ada yang hadir ya, nanti koordinasi dengan Bapak Kepala KUA. Di hasil dari apa ini pembinaan penyuluh di Jari Sukamoro kemarin disampaikan untuk membantu Bapak Kepala KUA memproses peralihan nadir perorangan ke nadir Badan Hukum. Nanti jenengan lihat arsipnya di KUA itu ada di bendel, fotokopi sertifikat. Gitu. Gitu. Untuk yang wakaf tahun 1991 itu insya Allah sudah sertifikat semua. Ketika sudah sertifikat, itu nanti biayanya ringan untuk pengurusan sertifikat baru. Atau mungkin sertifikat yang lama itu nanti tinggal nyorek, terus diganti nadirnya gitu aja. Itu biayanya tidak mahal. Tetap ada, biaya tetap ada. Apa mana sing baru kurus? Yang baru ngurus, apalagi sudah sertifikat terus pecah, ini biayanya rada akeh. Tapi kalau hanya sekedar mengganti nadir yang sudah sertifikat wakaf itu biayanya tidak banyak. Itu gini, jenengan biar nanti Pak Kepala KUA saja, jenengan pokoknya bantu Pak. Hasil dari pembinaan itu kita disuruh membantu proses peralihan nadir tahun 1991. Apa yang bisa saya kerjakan? Aja nanti biar Pak Kepala KUA yang koordinasi dengan kantor Kemenak, yang ngurusin tentang zakat wakaf itu. Untuk yang lain-lain, jadi seperti programnya Pak Menteri itu kan ada 7 program prioritas. Yang pertama moderasi beragama ini, moderasi beragama, kemudian revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, kaum toleransi, religiosity index, kadang ingat kadang lupa. Jadi itu diantaranya program Pak Menteri, terutama ini moderasi beragama ini yang sekarang digaung-gaungkan oleh Pak Menteri. Jadi untuk menjaga
kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antar umat beragama. Justru yang sering terjadi perbedaan pendapat itu malah yang di intaran kita sendiri sebenarnya, seperti kejadian peristiwa-peristiwa di luar negeri, di Timur Tengah terutama, mereka itu ya sesama Muslim. Berdirinya negara ISIS, Islamic State Irak dan Suriah. Jadi negara Islam Irak dan Suriah. Podo Islami tapi paten-patenan. Dan karena salah memahami jihad, orang Indonesia juga banyak yang berangkat ke sana. Tapi di sana ngapain? Mati sia-sia gitu. Yang hidup juga terlantar di sana. Ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Itu semua kenapa? Karena salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Jihad hanya dipahami dengan mengangkat senjata, berperang. Mau mati, terus dijemput karo bidadari. Nah, itu kan karena pemahaman yang salah. Jadi seperti yang ngebom JW Marriott di Jakarta tahun berapa itu? JW Marriott di Jakarta itu dibom oleh seorang pemuda seumuran SMA. Sebelum dia ngebom, dia itu selfie video dulu dengan latar belakang hotelnya itu. Ini videonya karena tidak disebarluaskan, hanya terbatas. Kemarin saya sempat diperlihatkan. Jadi dia itu memahami bahwa apa yang dia lakukan nanti dengan ngebom hotel JW Marriott itu banyak korbannya orang mungkin yang non Islam juga, atau mungkin orang Islam yang dianggap dia kafir, tauhid. Ketika dia nanti meninggal karena itu, dia langsung mati syahid dijemput bidadari. Sopo sing gak gelem kan? Tapi apakah hal itu benar? Ini tugas panjenengan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat biar tidak salah memahami ajaran agama Islam. Karena semua agama itu adalah diturunkan, saya yakin ajarannya itu baik untuk kebaikan, rahmatan lil alamin. Apalagi agama Islam. Ibu bapak yang saya hormati, jadi sekali lagi saya banyak berharap kepada panjenengan untuk membantu saya di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini agar Kementerian Agama itu nampak hadir di masyarakat. Jadi kehadiran nama Kementerian Agama itu ada di masyarakat. Masyarakat tahu kalau Kementerian Agama itu ada dengan hadirnya panjenengan semua. Maka ide-ide kreatif dari panjenengan, ide kreatif inovatif untuk melakukan kegiatan apa saja akan saya dukung. Jadi ide-ide untuk melakukan kegiatan sosial, kegiatan apapun itu untuk menyebarluaskan informasi kebaikan pasti akan saya dukung. Mungkin itu saja dari kami. Barangkali ada yang mau ditanya.